Dalam surga, pada kesempatan malam ini kami hadir di hadapan Tuhan, mengucap syukur berterima kasih. Bahwa Tuhan begitu baik buat kami semua. Kami mengingat bahwa Tuhan selalu berserta kami di dalam kehidupan kami, baik dalam keadaan baik maupun susah, maupun dalam keadaan pandemik. Tuhan tetap setia kepada kami. Dan kami pada kesempatan sore ini kami ingat saudari kami Santi yang mengalami musibah. Sekali lagi kami bawa Santi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh lawat, dan Tuhan boleh memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk melewati masalah ini. Dan sepertinya dan kami berdoa khususnya agar Santi bisa mendapat kesembuhan yang total. Ya, Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan dengan sempurna. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Andre, supaya Andre juga bisa menemani Santi, bisa memberikan support kepada Santi, juga kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, agar Santi bisa mendapatkan kekuatan baik secara fisikal maupun secara spiritual. Terima kasih. Kami kembali juga berdoa bagi teman-teman kami yang belum hadir tempat ini. Kami berdoa bagi mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan boleh pimpin hidup mereka, pimpin dan penuhi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima firman Tuhan. Kau berkati, biar Tuhan beracara, Tuhan berbicara, kami siap mendengarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Hari ini saya udah kasih bacaannya ya. Kita mau. Sorry, Sheng, saya nggak baca hari ini. Oh, nggak Repot, masalah. sibuk. Nggak masalah. Tapi saya udah kasih tahu. Tapi yang pasti nanti kita akan bahas sedikit ya. Kita hari ini merayakan hari apa ya? Kalau ada yang tahu? Palm Sunday. Palm Sunday. Palm Sunday itu apa ya? Itu kan yang waktu Tuhan Yesus masuk ke mana tuh? Di orang Yerusalem, terus mereka pakai palm nyambut dia gitu kan. Artinya apa? Ada yang tahu? Hari Raya Pondok Daun itu sebenarnya. Hari Raya Pondok Daun artinya ada yang tahu? Maknanya? Oh. Kalau hari ini kita merayakan Pondok Daun, kemarin kita merayakan apa? Kemarin. Ada holiday besar bagi orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya. Ada yang tahu? Bukan Hanukkah ya, Sen? Kemarin Passover. Oh, Passover, ya. Hanukkah itu kan dekat-dekat Natal. Dekat-dekat Natal kan? Natal ya, beda. Iya, Hanukkah. Jadi banyak sekali hal-hal seperti ini yang apa? Yang kita sebagai orang Kristen itu kurang informasinya, kurang pengetahuannya. Dan apa namanya? Ada yang tahu, oh ini Paskah itu apa? Nggak ada yang tahu. Lalu Palm Sunday itu apa artinya? Oh, hari raya Pondok Daun, apa artinya? Maksudnya apa? Nggak ada yang tahu. Ya. Oh, cuman Yesus masuk ke dalam Yerusalem, dia lukan, dikasihin pohon palem, ditaruh di bawah. Artinya apa? Maksudnya apa? Ya kan? Itu kan kita sebagai orang Kristen seharusnya tahu ya, seharusnya tahu. Tapi kalau nggak tahu pun itu bukan menjadi hal yang penting. Yang terpenting adalah kita ini apa namanya? Kita ini sebagai orang Kristen ini seperti saya sering katakan, seberapa dalam kita mengenal Tuhan yang kita sembah yang namanya Yesus Kristus. Sehingga kita nggak sia-sia jadi orang Kristen. Ya. Banyak sekali kalau kita perhatikan, kalau kita pergi gereja, terutama ke gereja, banyak sekali khotbah-khotbah ya, mengenai, misalnya contoh, kalau kita bicara mengenai
kematian Yesus, kita bicara kematian Yesus. Lalu kalau mengenai kebangkitan Yesus, kita bicara mengenai bagaimana kebangkitan Kristus. Tapi itu kita dengar dari kita kecil. Kita udah tahu ceritanya dan diceritakan berulang-ulang tanpa kita mengerti maksud dan artinya sendiri. Lalu tanpa mengetahui sebenarnya Yesus ini kita sembah ini Tuhan bener nggak sih? Gitu. Atau kenapa kita mau menyembah orang, manusia? Banyak orang-orang seberang yang mengatakan, lu ngapain nyembah manusia? Ngaku-ngaku Tuhan. Ya kan? Jadi kita nih dituntut untuk benar-benar tahu menjadi orang Kristen yang benar-benar tahu kenapa kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Bapa kita yang di surga sendiri. Nah, hari ini kita akan bahas pengenalan kita akan siapa itu Kristus, ya. Supaya ada hal-hal yang kita mungkin sudah tahu, tapi ada hal yang kita mungkin menurut saya belum tahu. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang benar-benar tahu siapa Tuhan kita. Sehingga kita nggak bosen dengerin firman Tuhan itu lagi. Tapi kita nggak tahu latar belakangnya, kita nggak tahu siapa dia. Cuma tahu ya memang dia Tuhan, kata Alkitab gitu kan. Kita di sini kan belajar mengenai ada sebuah cerita mengenai bagaimana seberapa dalam ya kita nih. Saya kalau ditanya kamu agamanya apa? Ya pasti saya bilang saya beragama Kristen. Ya. Tapi kalau jujur, kalau saya mau ngomong kepada orang-orang, saya nggak berani ngomong saya orang Kristen. Bukan nggak berani, saya lebih memilih mengatakan pada orang lain bahwa saya ini pengikut Kristus. Ya. Karena apa? Karena banyak sekali kalau kita dengar ya, banyak agama-agama lain yang menyerang orang Kristen dengan mengatakan orang Kristen itu menyembah manusia, ya kan, namanya Yesus. Sedangkan Yesus sendiri tidak membuat agama. Cari di Alkitab satu ayat yang mengatakan Yesus buat bikin agama namanya agama Kristen, nggak ada. Apa yang Yesus katakan pada murid-muridnya atau kepada orang lain? Anda tahu apa yang Yesus katakan kepada orang lain? Di dalam pelayanan dia selama 3,5 tahun, dia selalu mengproklamasikan dirinya, ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Tapi pertanyaannya adalah apa yang Tuhan Yesus selalu katakan kepada orang lain? Baik itu pada muridnya maupun kepada orang lain. Dia selalu bilang, ikutlah aku. Ya. Dia nggak bilang, saya bikin agama Kristen, percayalah kepada aku, enggak. Ikutlah aku. Dia selalu bilang, aku adalah jalan menuju surga. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang harus kita ketahui. Sehingga kita tahu dan kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah ini bukan sembarangan orang gitu loh. Jadi juga kita nggak sia-sia nyembah orang yang sebenarnya bukan orang, yaitu Tuhan sendiri. Ya. Ada dalam cerita Alkitab ya mengenai cerita di mana Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya tanya pada orang-orang, tanya mereka, menurut mereka siapa saya, kata Yesus. Wah, pergi nih murid-muridnya nanya orang-orang, menurut kamu Yesus siapa? Menurut kamu Yesus itu siapa? Ya, ditanyain orang-orang. Mereka kembali tanya satu-satu sama Tuhan. Menurut mereka siapa aku? Ada yang bilang, oh Yesus, kamu adalah Yohanes Pembaptis. Kamu adalah Elia. Ya kan, nabi ini, nabi itu. Jadi orang-orang cuma tahu Yesus itu sebagai nabi di zaman pelayanan dia. Ya. Lalu memang ada seorang murid yang namanya Petrus yang ditanyai Yesus, menurut kamu Petrus, siapa aku?
Ada yang tahu jawabannya? Petrus ngomongnya apa? Mesias. Engkau adalah Mesias, Engkau anak Mesias, Allah ya. yang hidup. Jadi pengakuan Petrus itu dikenal dengan sebutan the Great Confessions. Ya, itu kalau kita pergi ke gereja-gereja bule, mereka pasti tahu namanya the Great Confessions. Ya, pengakuan yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus bertanya kepada seorang murid namanya Filipus. Ditanya, dia tanya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Yesus bilang gitu. Sekarang ini, kamu mengenal dia. Dianya itu Yesus sendiri kan. Dan kamu sudah melihat dia, kata Yesus. Tapi apa yang Filipus tanya? Filipus tanya sama Yesus, Tuhan, tunjukinlah Bapa itu kepada kami, supaya apa? Supaya kami itu bisa melihat Bapa itu dan cukup buat kami, supaya kita percaya. Yesus bilang, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Tapi Filipus bilang, Tuhan tolong tunjukin Bapa itu. Inilah masalah yang sama dengan kita. Kita ngaku-ngaku percaya Yesus, kalau ditanya, tunjukin Yesus. Tolong dong tunjukin Yesus supaya saya lebih yakin. Siapa yang pernah lihat Yesus di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang pernah lihat Yesus. Tapi kita percaya. Kenapa kita bisa percaya? Pertanyaannya. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Apa artinya anugerah Tuhan? Yang Tuhan berikan dengan tidak selayaknya kita terima. Kita akan bahas itu nanti di bawah. Ya. Ini yang akan kita buka. Yang kemungkinan besar banyak yang nggak tahu. Ya. Lalu Yesus bilang apa? Pasti bilang, Bapak tunjukin Bapaknya kepadaku. Yesus bilang apa? Filipus, telah lama kamu bersama-sama dengan saya, kata Yesus. Dia bilang apa? Tapi kamu nggak mengenal aku, nggak mengenal saya. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Ya. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita benar mulut kita ngomong Yesus Tuhan, kita percaya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang orang kalau berdoa nih, apalagi kalau disuruh doa di gereja, doanya mau cepet-cepet, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kan sering begitu, jadi cepat. Nggak ngerti dalam nama Tuhan Yesus, amin itu artinya apa? Banyak yang nggak tahu, saya yakin. Itu janjinya Tuhan sendiri. Kalau engkau meminta segala sesuatu dalam namaku, aku pasti mengabulkannya. Kenapa kita berdoa dalam nama Yesus? Karena dia bilang, kalau kamu berdoa dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Kalau kita ngomong dalam nama Hendrik Bun, ya nggak bakal dikabulin. Saya nggak kedenger, nggak tahu. Atau dalam nama Mao Zedong, nggak ada yang tahu. Dia juga nggak kenal kita. Tapi Yesus mengenal kita. Ya. Jadi itulah hal-hal yang banyak sekali kita anak-anak Tuhan itu nggak begitu dapat informasinya, walaupun kita sudah ke gereja puluhan tahun. Karena yang kita dengar itu lagi. Kebangkitan Kristus, Tuhannya itu lagi. Ya. Kematian Kristus, itu lagi. Kelahiran Yesus, itu lagi. Nggak dikasih tahu bagaimana, kenapa kita harus percaya Yesus. Gitu loh. Karena kalau kita sudah mengerti kenapa kita percaya Yesus, nggak gampang kita diombang-ambingkan, beneran. Kayak kita nih kalau punya orang tua, kayak kita yang punya anak gitu. Anak kita dibohongin sama orang lain. Nih bapak emak gue, bapak lu nih gue. Nggak mungkin dia ngomong bapak lu, karena gue kenal bapak gue yang mana. Dia lebih yakin sama bapak mama gue. Ya, ini papa mama saya yang ini, bukannya kamu. Ini, saya karena hidup dengan dia. Keyakinannya seperti itu. Sama seperti kita. Kita dianggap anak, kita tahu bapak kita siapa. Kita harus tahu dulu bapak kita tuh siapa. Ya. Jadi sekarang ini kita akan belajar bagaimana Yesus memproklamasikan diri dia pada saat dia melayani orang lain atau dalam pelayanan dia selama 3,5 tahun. Lalu yang kita mau pelajari adalah bukan kata orang Yesus adalah ini, kata orang Yesus adalah itu.
kata pendeta itu Yesus begini, kata pendeta. Kita nggak mau belajar itu. Tapi kita mau belajar apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Itu yang kita pelajari. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Nah, di dalam buku Yohanes, ya, ini pelajaran lagi. Di dalam buku Yohanes, dan hanya di buku Yohanes, Yesus ada 7 pernyataan yang paling dikenal, dengan sebutan I am, atau dalam bahasa Indonesia akulah, atau aku adalah. Ya, akulah dan aku adalah itu sama. Aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah apa lagi? Ada yang ingat? Terang dunia, Terang, tadi udah. Apa lagi? air hidup, Air hidup. Apa lagi? Akulah jalan. Apa lagi? kebenaran dan hidup. Akulah, ya, apa lagi? Banyak aku, ada 7 aku. Dan ini cuman ada di buku Yohanes, dicatat dengan jelas di buku Yohanes. Nah, pertanyaannya adalah, apa artinya akulah? Kenapa Yesus pakai kalimat akulah? Ya, di dalam Yohanes 6 yang saya kasih tadi, kita bicara mengenai roti hidup. Yang pertama, dari sekian akulah saya pilih roti hidup supaya kita mengerti apa maksudnya akulah ini, akulah itu. Ya. Kalau kita melihat cerita di Yohanes 6 ayat 22 sampai 56 di sana, itu dikatakan bahwa orang Israel itu, Yesus habis memberi mujizat. Mujizat apa? Mujizat memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Ya. Lalu orang-orang mencari Kristus. Orang-orang mencari Yesus. Lalu mereka kemana saja? Kata orang-orang, kata orang Yahudi. Maka kata Yesus tuh, kalau kita buka ya, ini kita bacakan. Kita akan buka di sini. Saya akan share. Nah ini, saya lihat ya semua ya. Oke. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka bertanya kepadanya, Rabi, bila mana engkau sampai di sini? Lalu Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kenyang. Jadi gini, orang nanya-nanya ke Yesus, kok kamu ada di sini? Orang nanya sama Yesus, kamu kenapa bisa ada di sini? Yesus jawabnya kayak orang nggak nyambung. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda. Yesus sudah memberikan tanda-tanda banyak. Salah satunya yang sebelum cerita ini adalah tanda memberi makan 5.000 orang. Juga Yesus berjalan di atas air. Tapi orang nggak mencari Yesus sebagaimana Yesus, tapi dia mencari karena apa? Karena udah dikasih makan, kenyang. Disebutkan di sini, karena kamu telah makan dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita orang Kristen, apa sih pekerjaannya? Oh, kamu harus ke gereja. Oh, kamu harus melayani ini. Oh, kamu harus ikut kur. Oh, kamu harus ini. Kamu harus itu. Yesus yang menjawab, jelas-jelas dikatakan, pekerjaan yang harus kamu lakukan cuma satu. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Cuma ini pekerjaan yang ada lagi. Pekerjaan yang dikehendaki Allah.
adalah percaya kepada Dia yang telah diutus. Lucu. Kata mereka, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Ini orang konyol. Saya kayak kita. Minta tanda melulu, kerjanya minta tanda melulu. Tanda apa? Mereka tahu bahwa Yesus sudah membuat tanda. Ditanya lagi, tanda apa lagi? Supaya apa? Supaya kami mau lihat. Manusia mau lihat. Kita percaya karena kita melihat. Tapi kalau kita percaya dan kita tidak melihat, dikatakan apa? Orang yang Bahagia. berbahagia. Kita percaya karena kita nggak melihat. Tapi mereka mau lihat. Lalu ditanya, pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Artinya apa? Yesus katakan, percaya kepada Dia. Orang ditanya pekerjaan, cuma percaya. Kenapa? Karena mereka mau tahu pekerjaannya apa. Ini yang namanya Dia, Yesus ini, punya kerjaan. Kerjanya apa aja mau tahu. Sama kayak kita. Kok lucu ya, kita cuma bilang kita cuma percaya, kita sudah percaya. Yakin kita sudah percaya. Kok kita sudah percaya? Kita harus melakukan apa yang menjadi pekerjaannya Dia. Bukan kita diam-diam, ontang-angking. Ada pekerjaan Tuhan, pekerjaan Yesus banyak. Itu yang harus kita ketahui. Jadi di sini, orang Yahudi ini menanyakan identitasnya Yesus. Lu siapa? Gitu. Ya. Oh, kita lihat lagi. Ya. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun yang nggak ada urusannya. Nggak nyambung. Ini jaka sembung bau golok. Pernah dengar jaka sembung bau golok? Nggak nyambung, goblok katanya. Nenek moyang kami telah makan mana. Artinya apa mana? Ada yang tahu mana? Apa mana? Apa itu mana? Makanan yang dikasih Tuhan tiap pagi ya. Ya apa itu mana? Anda tahu mana? Mana itu kan kayak roti ya. Wih, bukan kayak roti, memang roti. Ya maksudnya roti, bukan maksudnya roti itu Ya kayak orang Israel punya bulat-bulat itu kan. Roti Iya. tabragi, roti tabragi. yang nggak ada ragi ya. Nah, di sini sambutkan. Kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Jadi ini Yesus dipertanyakan identitasnya nih di sini. Emang kamu siapa? Sedangkan nenek moyang saya ini udah ngasih makan. Tapi Yesus ngomong apa? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti. Mereka pikir Musa yang bikin roti, yang kasih roti buat mereka. Padahal di sini disebutkan bahwa makan roti dari sorga. Mereka ngomong roti dari sorga. Tapi mereka bilang nenek moyang mereka. Mereka bukan Musa yang kasih kamu roti, melainkan siapa? Bapakku yang memberi kamu roti yang benar dari sorga. Jadi Yesus ini mengatakan, dia mau klaim dirinya bahwa dia adalah roti. Roti yang hidup. Jadi dengan menanyakan identitasnya Yesus yang sekarang ini, orang Israel itu bukan orang bodoh, mereka ngerti. Mereka bawa yang namanya perjanjian lama. Bapak saya nih, Tuhan saya ngasih makan. Mana dari surga. Itu kerjaannya. Kamu ini siapa? Bisa bikin tanda itu nggak? Bisa bikinnya tuh roti dari surga datang. Jadi apa yang dipikirkan mereka? Karena mereka lapar, mereka cari roti. Sekarang dia nungguin. Musa dulu bisa ngasih gue tanda, itu roti dari langit dato, kasih makan. Sekarang elu nih ngaku-ngaku anak Tuhan, ya, bilangnya ngaku-ngaku roti. Coba bikin roti jatuh dari atas, karena mereka mau makan. Mereka nggak kepikir yang namanya roti yang ada di depan mereka. Sama kayak kita, manusia begitu sama. Kita nggak tahu bahwa ada Tuhan di depan kita, bahkan di dalam hidup kita. Kita nggak tahu. Maunya minta tanda, Tuhan tolong dong nih Tuhan nih. Lagi kebetulan nih saya lagi susah nih Tuhan. Kasih tanda dong ini, kasih tanda dong ini. Ini ada Tuhan di dalam kita tinggal percaya saja.
Jadi identitasnya itu dipertanyakan. Jadi mereka mau lihat tandanya supaya yakin bahwa Yesus ini, wah, paling sedikit dia nabi nih kayak Musa. Paling sedikit. Mereka masih belum tahu bahwa dia Tuhan sendiri. Jadi mereka berpikir bahwa Yesus bisa memberikan tanda-tanda yang ajaib. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat, dikatakan lagi, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Jadi bisa makan gak lapar terus. Mereka minta tanda itu biar turun dari langit tuh roti jatuh ketimpa mereka makan. Jadi mereka gak lapar lagi. Itu yang mereka mau. Tapi Yesus bilang apa? Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Langsung. Gak pakai neko-neko, akulah roti hidup. Jadi pernyataan akulah pertama kali itu ada di sini. Kan banyak tuh akulah ini, akulah itu, akulah ini, akulah itu. Jadi pernyataan bahwa akulah atau aku adalah roti hidup itu yang pertama kali disebutkan Yesus itu ada di sini, ada di cerita ini, ada di ayat ini. Ya. Nah, Yesus mau kasih tahu bahwa ini loh roti yang diturun dari surga yang paling benar. Bukan roti yang you makan, yang sifatnya fisik, bukan. Tapi inilah roti yang benar-benar dari surga. Jadi ada sesuatu yang sangat penting dan luar biasa. Bukan hanya cerita bahwa akulah roti hidup saja, tapi cerita tentang akulah ini, struktur bahasanya yang paling penting. Kenapa Yesus memakai kata akulah atau aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pintu. Aku adalah. Jadi kenapa Yesus pakai struktur bahasanya aku adalah, aku adalah. Jadi Tuhan Yesus tuh selalu memberikan identitas dirinya. Dia nggak pernah ngaku-ngaku bahwa saya ini Tuhan. Makanya orang seberang suka ngomong, coba cari di Alkitab kamu yang kalau ada tulisan mengatakan Yesus bilang gini, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Kalau ada saya menjadi orang Kristen. Nggak ada satu Alkitab kita obrak-abrik nggak akan ketemu yang namanya ayat bilang Yesus bilang aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada. Nggak akan ketemu. Mereka sudah belajar itu sekolahnya. Jadi kalau kita mau lihat lagi, kenapa Yesus pakai struktur bahasa aku adalah? Ini pelajarannya. Aku adalah karena ini perjanjian baru. Perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Greek, Yunani. Di dalam bahasa Yunani, yang namanya aku itu artinya ego. Ego, dari kata egois. Pernah dengar egois? Egonya itu bahasa Yunani. Egonya artinya adalah aku. Tapi ada satu bahasa Yunani lagi yang artinya sama adalah aku, yaitu Eimi. E-I-M-A-I. Bacanya Eimi. Jadi ada ego, ada Eimi. Nah, di dalam pernyataan Yesus memakai kata aku adalah ditulis di dalam perjanjian baru dalam bahasa Ibrani bukannya ego dan bukannya Eimi, tapi ego Eimi. Ego Eimi. Berarti Yesus gagap dong. Aku adalah 2 kali. Aku adalah roti. Aku adalah pintu. Enggak. Kenapa Yesus memakai kata ego Eimi? Kenapa penulis menulis Yesus memakai kata ini sebagai ego Eimi? Ceritanya ini mundur lagi pada saat penulisan ulang dari Alkitab berbahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang dikenal dengan kata, ada yang ingat? Penulisan ulang dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani disebut Septuagint.
Pernah dengar? Kalau ada orang ngomong, kalau misalnya ada pendeta ngomong soal Septuagint, ingat, Septuagint itu adalah zaman di mana orang Yahudi menulis ulang buku mereka yang berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Dan itu ditulis di kira-kira di tahun 2 atau 3 setelah Masehi. Oke, 2 or 3 BC. Ya, jadi kita ini pelajaran. Ini kita mengerti kenapa ada penulisan dalam bahasa Ibrani, mengapa ada tulisan berbahasa Yunani. Pada saat penulisan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani itu disebut Septuagint. Nah, pada saat penulis, ini si pengarang mau ditranslate dari bahasa Ibrani ke Yunani, pada saat mereka masuk ke dalam buku yang namanya buku Keluaran, di mana ada cerita bahwa Musa bertanya kepada Tuhan waktu dia ketemu Tuhan di api itu, di dalam semak-semak yang ada api. Ya, dikatakan, "Tuhan, saya harus bilang apa sama orang Israel? Kamu siapa?" Tuhan jawabnya apa? I am who I am. I am who I am. Dalam bahasa Indonesianya apa? Saya Aku adalah aku ya. Ya, saya adalah saya. Aku adalah aku. Saya adalah saya. Iya, aku adalah aku. Saya adalah saya. Betul. 100 nilainya. Dan orang Yahudi kebingungan. Ini bahasa Ibraninya ini, aku adalah aku, ditulis pakai Ibrani. Tapi kalau masuk ke dalam bahasa Yunani, harus tulis apa? Ditulislah ego eimi. Jadi, Yesus nggak sembarangan ngomong ego eimi. Tapi ada sejarahnya. Bahwa dulu dia sudah berbicara kepada Musa memakai kata ego eimi. Aku adalah aku. Dan yang sangat menarik di sini, kalau kita bilang aku adalah aku, atau aku adalah roti, yang menjadi poinnya adalah akunya atau rotinya. Akunya. Salah. Contoh. Saya adalah panci. Yang kita lihat pancinya atau sayanya? Pancinya dong. Panci. Betul. Ini adalah gelas. Yang pentingnya gelasnya atau ininya? Gelas. Gelasnya yang kita lihat. Ini adalah gelas. Gelasnya yang kita lihat. Yang pentingnya gelasnya. Aku adalah roti. Rotinya yang jelas. Kenapa disebut ego eimi? Karena setelah ditulis ego eimi, bahasa Yunaninya jadi terbalik. Terbaliknya gimana? Roti ini adalah aku. Roti hidup ini adalah aku. Pintu ini adalah aku. Gembala yang baik ini adalah aku. Terang dunia ini adalah aku. Jadi nggak mau tahu depannya apa, tapi akunya. This is me. Aku adalah aku. Kita bingung pertama kali kita baca, aku adalah aku. Maksudnya apa Tuhan? Aku adalah aku. Apapun bentuknya, this is me. Makanya dikatakan, gembala yang baik adalah aku, Yesus Kristus. Terang dunia adalah aku. Aku, I am who I am. Inilah yang saya mau bagikan untuk membuka pola pikir kita. Harus kita kenal siapa Tuhan kita. Itulah poin utamanya. Kenapa Yesus mengatakan ego eimi? Karena dulu ada bahasa I am who I am yang ditulis dalam bahasa Yunani menjadi ego eimi. I am who I am. Yang tulisannya jadi terbalik menjadi roti hidup itu adalah aku. Ya. Itu untuk menunjukkan keilahiannya ya. Untuk menunjukkan identitasnya Yesus. I am the God. I am a God. Aku adalah Bapa. Makanya nggak heran waktu dibilang sama Filipus
Kalau kamu mengenal aku, kamu melihat Bapa. Kamu sudah melihatnya, ini di depan mata. Masa masih nanya, tunjukkan Bapa itu? Jadi roti yang diberikan kepada Tuhan pada zaman dulu, kata mereka, Musa yang kasih. Bukan, Musa itu cuma mediator, alat doang. Yang kasih Bapa di surga. Ya. Jadi benar-benar roti dari surga. Ya. Di sini Yesus memakai istilah atau mengartikan roti hidup itu, yang roti hidup itu sebagai loh, saya. Dan Yesus pakai sejarah bangsa Israel itu. Kenapa? Bangsa Israel itu selalu ngomong bapak saya, nenek moyang saya, ini saya. Selalu, banyak sekali di dalam firman Tuhan. Yang selalu orang Israel bilang, nenek moyang kami begini, Musa begini, kamu tidak lebih tua dari Abraham, kenapa kamu bisa ketemu Abraham? Dia selalu hubung-hubungin sama sejarahnya mereka. Gitu kan? Jadi Yesus memberitahu apa? Kita baca lagi. Jadi kita udah ngerti ya, kenapa disebutkan roti hidup? Bukan berarti akulah roti hidup, bukan. Roti hidup itu adalah aku. Ya, dikatakan lagi. Jadi barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Udah melihat, sama seperti Filipus. Semua yang diberikan Bapakku kepadaku akan datang kepadaku. Catat ini penting. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus kalau ngomong sama orang, kalau ditanya, contohnya misalnya, Cidisa asalnya mana ya? Oh, saya berasal dari Sumatera Utara. Oh, semua dari mana asalnya? Oh, saya dari Surabaya aslinya. Nah, kamu asalnya? Oh, saya dari Jakarta. Kalau Yesus kalau ditanya, kamu asalnya dari mana? Dia nggak bilang, oh saya dari Bethlehem. Oh saya dari Nazaret. Enggak. Dengan mengatakan bahwa roti hidup itu adalah aku, dan roti itu turun dari sorga, Yesus mau ngasih tahu asal-usul gua itu dari sana. Asal-usul saya dari sorga. Makanya nggak heran banyak orang yang, kan ada cerita bahwa rahasia ini, berbahagialah kamu karena rahasia ini dikasih tahu kepada anak-anak Tuhan, tapi buat mereka nggak dikasih tahu. Pernah dengar nggak cerita itu? Orang Israel tuh pintar, tapi yang begini-begini mereka ditutup. Pola pikirnya ditutup. Gitu. Kenapa ya itu Alkitab selalu tulisnya pakai maksudnya nggak langsung to the point gitu. Maksudnya pakai figure of speech gitu. Jadi ada orang nggak ngerti gitu. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena apa? Karena Yesus itu pada zaman Yesus melayani banyak sekali orang-orang yang orang Yahudi. Jadi Yesus pakai perumpamaan, betul? Perumpamaan ini, perumpamaan itu, perumpamaan biji gandum, perumpamaan, betul nggak? Nggak to the point aja. Udah percaya sama gue deh, ya kan? Sejarah kembali lagi membuktikan orang Israel itu memang bebal, tegar tengkuk. Udah tegas-tegas melihat yang namanya tiang api, tiang awan, masih bikin lembu emas disembah. Udah tegas-tegas melihat bahwa ini Tuhan membelah air, masih bersungut-sungut. Kita mendingan mati aja di sini, kita pulang lagi yuk ke Mesir. Udah jelas-jelas dari Mesir keluar ke tanah Kanaan, minta apa? Minta hakim. Tuhan sebagai geleng-geleng kepala, lu minta hakim, emang gue siapa? Oke deh, gue kasih hakim. Udah jelas-jelas dikasih tanah, jelas-jelas yang namanya makanan segala macam berkat udah dikasih Tuhan.
perang lawan orang menang terus, udah dikasih hakim, minta raja. Lah, gue siapa? Itu orang Israel. Nggak heran, Yesus selalu pakai perumpamaan. Perumpamaan apa? Karena mereka hidup pada zaman nomad. Nomad itu orang yang kehidupannya berternak, ya, terus bertani. Jadi pakai bahasa-bahasa sehari-hari mereka. Itu aja mereka nggak nyangkep. Sama kayak kita. Udah dibilang sama Tuhan, jangan begini, jangan begitu. Dilakukan juga. Udah dibilang pekerjaan Tuhan cuma satu, percaya kepada Dia yang diutus Tuhan. Yang mana? Kalau udah percaya, emang kerjaan Tuhan Yesus apa sih? Nah, nanya kerjaan Tuhan Yesus apa? Baca. Tuh buku Injil cuma 4 bukunya, nggak usah banyak-banyak. Itu yang dikerjain Tuhan. Itu aja cukup. Jadi Yesus mau ngasih tahu asal usulnya dia itu orang dari surga. Dan Alkitab jelas menceritakan bagaimana Yesus mati, ya, kita akan merayakannya. Lalu bangkit, lalu naik ke surga. Kan kalimat naik ke surga, kalimat naik ke surga itu bukan hanya sekedar dia naik aja. Udah mati, udah bangkit, naik. Banyak orang berpikir, oh Yesus kemana? Oh Yesus naik ke surga. Jadi udah nggak tahu artinya apa naik ke surga. Maksudnya apa naik ke surga? Apa tujuannya dia naik ke surga? Kenapa dia naik ke surga? Kenapa? Pernah dengar ada Yesus pernah ngomong gini? Tidak ada seorang pun naik ke surga. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Tidak seorang pun naik ke surga. Bukan berarti kita yang nggak percaya Yesus, yang percaya, bukan berarti yang kita yang percaya Yesus nggak masuk surga dong, nggak naik surga. Bukan itu artinya. Artinya dia naik ke surga sama kita naik ke surga caranya lain, caranya beda. Bedanya apa? Dia naik ke surga karena dia pulang kampung. Karena dia berasal dari sana. Dia mau ngasih tahu asal usul saya dari sana. Makanya saya pulang. Makanya waktu saya bangkit ya saya pulang ke sana. Kalau kita mati, kita nunggu dibangkitin, diantar pulang. Beda. Kalau dia memang pulang kampung, mudik ke surga. Jadi caranya beda. Kita tuh nggak pernah langsung naik, nggak akan. Dia langsung naik. Kenapa? Karena dia dari sana. Ini yang jarang dikasih tahu. Ini jarang yang mau ngasih tahu. Artinya ya naik turun mati. Udah. Tapi kenapa dia naik? Karena memang dia dari sana. Asal usulnya dari sana. Kalau kita asal usulnya dari tanah. Kita kembali dulu ke tanah. Nanti Tuhan dengan rahmat Tuhan, ayo bangkit. Pulang. Beda cara naiknya. Ya, kalau mau tahu ada di mana itu dalam Yohanes 3:13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada apa? Dia yang telah, tolong baca deh Yohanes 3:13, turun dari surga. Ada yang bisa baca Pak? Yohanes 3:13 yang gampang. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, jadi Yesus cuma mau kasih tahu asal usulnya. Banyak orang nggak tahu, apa ini orang gila apa dari surga turun naik maksudnya apa? Jadi kita tahu kenapa dia naik ke surga. Cara dia naik ke surga dengan kita beda. Dia pulang kampung, kita nggak pulang kampung. Kita tunggu dipanggil pulang. Kalau dia nggak nunggu, dia pulang kampung beneran. Mudik, pulang ke surga. Karena memang dia dari sana. Jadi dia bukan hanya memberitahu identitas dia sebagai Tuhan, tapi dia berasal dari mana, kita tahu. Ya. Lalu kita tadi katakan, yang di ayat ini nih, ini ayat penting nih. Nih. Semua yang diberikan Bapakku akan datang ke
padaku. Artinya apa? Jadi semua orang, ya, kita nih, semua orang, ini nggak disebutin orang Kristen sama bukan orang Kristen. Semua yang diberikan Bapakku akan datang kepadaku. Kalau kita baca di ayat 44, kita maju ya dikit ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau, ini bahasa penting, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, yang akan kubangkitkan akhir zaman. Di sini sama. Ya, sebab aku, bukan ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang padaku, ia tidak akan kubuang. Ya. Supaya aku bangkit, ini. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya semua orang yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini penting sekali. Jadi apa artinya? Ayat 6 ini, ya, 6 dari ayat 6:38 sampai 44 ini, ya, adalah ayat yang paling banyak diributin sama orang gereja. Bukan orang di luar gereja. Orang gereja paling banyak ributin ayat ini. Tidak ada seorang pun datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya apa? Pernah dengar predestination? Pernah dengar? Predestination, apa artinya predestination? Sudah maksudnya ditentukan sebelumnya gitu. Sudah ditentukan, takdir. Sudah ditentukan, maksudnya ditakdirin gitu. Sudah ditakdir. Ya. Jadi zaman dulu, ya, ada beberapa teolog, ya, yang juga filosofer, yang berargumentasi. Ini saya belajar dulu sekolah. Salah satu filosofernya namanya Santo Agustinus. Ini orang hebat. Ya, dulu dia orang berantakan, akhirnya dia jadi percaya sama Tuhan. Dia punya teori mengenai predestination. Tapi ada lagi filosofer dan teolog juga Kristen, Pelagian namanya. Ya, namanya Pelagian Theology. Ada Pelagian Theology, ada Agustinian Theology. Mereka ini saling argumen mengenai predestination, keselamatan yang sudah ditakdirkan, sudah ditentukan. Jadi, oh, nih si Jungsen bakal masuk surga. Oh, si Capcay ini bakal masuk neraka. Sudah ditakdirkan. Karena mereka nggak mengerti arti kata ini. Karena mereka nggak mengerti maksudnya apa. Ini yang menjadi masalah. Ya. Jadi, ayat dalam perjanjian baru, ya, orang-orang yang dikirim Bapa kepada Yesus itu, ya, yang dikirim Bapa kepada Yesus itu dalam perjanjian baru disebut adalah the elect, orang yang dipilih, orang pilihan sebutannya, ya, orang yang dipilih Tuhan. Jadi makanya kan tadi di pertama-tama saya ada tanya sama Semu. Apa tadi pertanyaan saya yang pertama? Yang pertama-tama saya tanya Semu mengenai kenapa kita bisa percaya Tuhan. Betul? Kenapa? Saya bilang tadi anugerah Tuhan. Nah, tapi di sini sebutnya apa? Dipilih. Dipilih, ditarik oleh Bapa di surga. Artinya apa? Nggak mungkin kita ini manusia, ya, sampai detik hari ini, nggak mungkin kita bisa datang kepada Yesus Kristus. No way, Jose. It is impossible.
Tidak mungkin, sekali lagi saya katakan, nggak akan ada jalan sedikit pun, nggak bakal ada yang namanya celah sedikit pun, nggak ada yang namanya loophole sedikit pun. Kita ini manusia bisa datang kepada Yesus Kristus, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ada yang tahu? Karena kita ciptaannya nggak mungkin bisa. Yang pencipta itu yang harus menyatakan dirinya. Kayak misalnya, kayak misalnya apa? Satu vacuum cleaner misalnya kan. Vacuum cleaner itu pasti ada orang yang menciptakan itu kan. Dia nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa tanya penciptanya, gue mesti lakukan apa. Kalau nggak ada penciptanya itu, ada construction book-nya untuk apa, ya kan? Nggak mungkin. Itu ya boleh, tapi jawaban yang paling benar adalah kenapa kita manusia tidak akan mungkin bisa datang kepada Kristus? Karena apa? Karena kita Dosa. sudah punya dosa. Itu jawaban yang benar. Ya. Banyak orang bilang, oh, Yesus datang ke dunia ini untuk semua orang. Jadi semua orang itu bisa datang kepada Yesus kapan saja. Bahkan orang juga bisa menolak Yesus. I don't want him. Bisa. Jadi banyak sekali orang-orang, terutama orang-orang gereja juga berpikir, oh siapa saja bisa datang kepada Kristus. Siapa saja boleh. Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 44 ini dikatakan, tidak ada seorang pun datang kepadaku jikalau ada syaratnya nih, ada syaratnya. Kalau mau datang kepada saya harus ada syaratnya. Jadi Yesus, kalau ada orang ngomong, oh setiap orang bisa datang kepada kamu Yesus bilang, wait a minute, no, nggak bisa, you nggak bisa datang ke saya, nggak akan bisa. Karena tadi dosa. Kita sudah jadi budak dosa. Kita nggak mungkin bisa datang kepada Kristus. Jadi kalau predestination, betul. Semua orang sudah ditakdirkan masuk neraka. Itu benar. Predestination-nya apa? Semua orang pasti masuk neraka. Pasti. Itu sudah ditakdirkan. Sebelum kita ada, kita bilang, kalau kamu sampai ada pun, kamu pasti masuk neraka. Pasti. Kenapa? Dosa. Itu predestination yang benar. Tapi banyak orang banyak sekali ayat yang berhubungan dengan, oh kalau kamu sudah ditentukan ini oleh Bapa, kamu sudah ditentukan oleh Bapa. Tapi ayat Yohanes 6 ini jelas membuktikan bahwa tidak ada seorang pun bisa datang kepada Kristus jikalau syaratnya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ditarik oleh Bapa. Kalau kita tidak ditarik oleh Bapa kita, oleh Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Ya. Ditarik itu artinya bukan dipaksa loh. Ditarik itu bukan dipaksa. Kalau bahasa Inggrisnya bilang draw. Artinya apa kalau draw? He draw me near him. Apa artinya draw? Itu ayat 44 ya. Saya coba lihat Chinese-nya ya. Seeing. Apa artinya? Seeing kayak misalnya nih sesuatu yang menarik kita untuk, misalnya wanita cantik lah bisa menarik pria. Kan? Persuading. Ya. Betul? Dibujuk. Dibujuk? Bukan dibujuk. Bukan. Kalau dibujuk karena ada sesuatu yang kayak apa? Menarik. Kayak
setuju kan require action, tapi kalau ini secara natural sudah dia Iya, punya tertarik cara gitu lah, memikat, tertarik. ada Iya, unsur mengikat, pemikatnya tersendiri. Ya. Bisa memikat dengan sendirinya. Jadi arti ditarik ini bukan dipaksa, tapi lebih banyak dituntun. Ya, dituntun dengan lemah lembut oleh Bapa di surga. Jadi apabila Bapak kita yang menuntun kita melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Yesus Kristus. Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, kita terus-menerus dituntun, dikasih tahu, dikasih tahu, sehingga kita ini secara efektif bisa terbuka mata rohaninya. Dan inilah yang disebut sebagai orang-orang pilihan. Jadi kita ini semua orang-orang pilihan Bapa. Sehingga jelaslah firman Tuhan mengatakan, apa yang Bapa berikan kepada Kristus, kepadaku. Jadi ini kita orang-orang yang sudah celikan matanya. Mata rohaninya dulunya buta, kita orang buta. Lalu matanya dicelikin, oh bisa melihat. Dan itu kita dibawa kepada Kristus. Dan Kristus baru bisa menerimanya. Karena apa? Sudah dibawa kepada Kristus. Melalui Bapa sendiri, dipilih Bapa. Nih kita orang pilihan. Bukan berarti kita ditakdirkan kamu bakal dipilih, kamu nggak ada bakal dipilih. Enggak. Setiap hari Roh Kudus memberikan firman itu terus. Kitanya mau terima atau enggak? Mau dicelikan matanya atau enggak? Kalau sampai kita dicelikan matanya, lalu kita menerima dia, baru Yesus bilang, you are mine. Dan kamu akan dibangkitkan di akhir zaman. Jadi tugasnya Roh Kudus itu adalah untuk terus-menerus menarik, menuntun setiap orang yang mau datang kepada dia. Dia nggak akan maksa. Dia nggak akan maksa kita. Dia akan nggak tendang-tendang kita tiap hari tendangin, enggak. Roh Kudus yang bisa mengubah hati seorang manusia. Karena apa? Karena dosa itu sudah membutakan manusia. Karena dosa itu sudah menguasai manusia. Ya. Jadi kita belajar. Kita mengenal Kristus itu bukan hanya sekedar ya Yesus adalah Tuhan. Oh, Yesus adalah. Kenapa Yesus adalah Tuhan? Kenapa Yesus bisa naik ke surga? Lalu, kenapa kita tidak bisa datang langsung kepada Tuhan kalau kita tidak dituntun atau diperbarui hidupnya oleh Tuhan? Sekarang iPad saya baru bisa masuk tuh. Puji Tuhan. Ya. Jadi, kalau kita lanjut lagi, ada tertulis dalam kitab-kitab Nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, ingat. Jadi, nggak sembarangan, Bapa itu nggak sembarangan ngirim orang kepada Kristus. Karena apa? Orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa akan datang kepadaku. Kenapa Bapak mau memberikan orang kepada Kristus? Supaya orang itu ngikut Kristus. Kita disebut pengikut Kristus. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Bapa. Cuman Yesus yang pernah melihat Bapa. Kenapa? Ya karena dia sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati.
inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Roti hidup itulah aku. Kalau saya balik bahasanya, yang telah turun dari surga. Jikalau kamu makan dari roti ini, maksudnya kalau kita berpartisipasi memakan roti ini, memakan roti hidup ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan adalah dagingku sendiri. Bukan berarti Tuhan mencopot-copotin daging, bukan. Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Artinya apa? Artinya, Yesus adalah firman yang hidup. Bukan hanya roti yang hidup, dia firman yang hidup. Dia akan berikan dagingnya. Itu apa? Firmannya sendiri. Kalau kita mau hidup kekal, kita harus makan daging Tuhan. Dagingnya Tuhan yaitu firmannya dia sendiri. Karena apa? Karena dia firman. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kita jelas kenapa kita ini dikatakan orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Kenapa? Nggak mungkin kita datang kepada Kristus, nggak mungkin. Yesus sendiri yang ngomong, no, you're not gonna come to me, no. Never, you will never, ever will come to me unless the Father will draw you to me. Jadi kalau sampai kita bisa mengenal Kristus, pertanyaannya adalah, seberapa dalam kita mengenal Dia? Undangannya adalah, kapan kita mau merubah pola pikir kita? Mental kita harus rubah. Bahwa ada Kristus di dalam diri kita sekarang. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, perlu khawatir? Nggak perlu. Kenapa? Ini dia yang saya katakan. Karena kita sudah jadi milik Kristus, karena kita sudah didorong, sudah dituntun kepada Kristus, karena kita sudah jadi milik Dia. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, ada Kristus di dalam hidup kita, ada. Supaya apa? Supaya kita nggak berbuat sesuatu yang tolol. Kita nggak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan? Banyak sekali, tinggal baca. Jadi mulai hari ini kita mau belajar seberapa dalam kita kenal Tuhan kita. Oke? Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih bahwa Tuhan begitu baik buat kami. Tuhan sudah memberikan rahasia-rahasia Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin dekat, dan kami setiap hari semakin mengerti, dan kami semakin hari semakin kenal siapa Engkau. Sehingga kami tidak bisa membedakan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang tidak benar. Karena kami sudah dipilih berdasarkan anugerah Tuhan sendiri untuk bisa datang kepada Kristus. Dan kami ingin berpartisipasi masuk ke dalam kerajaan surga melalui Kristus. Dan kami ingin makan roti yang Tuhan berikan, yaitu firman Tuhan sendiri. Supaya kami tumbuh secara dewasa. Terima kasih Bapak atas waktu yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah firman yang sudah Engkau berikan akan jatuh ke dalam tanah yang subur, dan Tuhan sendiri akan menyiraminya supaya tumbuh dan membuahkan hasil. Dan pada malam ini kami khusus berdoa sekali lagi untuk Santi, supaya Tuhan sendiri yang melawat. Tuhan memberikan kesempurnaan dalam kesembuhan dia. Juga Tuhan pimpin bagaimana Tuhan bisa pimpin orang-orang atau memberikan orang yang bisa membantu Santi dalam menjalani proses hukum yang berlaku di Amerika ini, agar Santi mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan juga kami berdoa untuk mama dari teman Bella, yaitu Ibu Lim Su Fang, yang mengalami stroke. Tuhan,
kami tidak mengenal Ibu Lim Sufang, tapi kami dengar dari teman kami, Bella, bahwa mamanya, bahwa Lim Sufang ini kena stroke. Tuhan tolong, kami hanya bisa mendengar, dan kami hanya bisa melaporkan. Dan kami bersatu hati tempat ini untuk bisa memberitahu kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa mendengar doa kami. Tuhan tahu siapa orang ini. Tolong Tuhan lawat, tolong Tuhan pelihara hidup mereka, hidup dia, dan Tuhan berikan mujizat. Dan Tuhan sendiri yang hadir untuk memberikan mujizat Tuhan, supaya kehadiran Tuhan nyata ke dalam kehidupan Ibu Lim Sufang ini. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Natali yang masih sakit kanker. Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami hanya mendengar, kami hanya melaporkan apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat. Kami juga berdoa bagi keluarga korban peledakan bom di Sulawesi. Tuhan jaga anak-anak Tuhan. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan untuk melewati hari-hari yang semakin hari semakin jahat ini. Agar kami semua sebagai anak Tuhan, Tuhan sendiri yang melindungi kami. Dan kami percaya dan kami yakin bahwa ada Kristus dalam hidup kami dan kami tidak perlu khawatir. Bahwa Tuhan sendiri telah memelihara kami dan Tuhan terus memelihara hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak perlu khawatir karena Tuhan sendiri yang akan membangkitkan kami di akhir zaman. Kami berdoa bagi teman kami yang belum hadir malam ini, Terry, Corey, Paula, Kak Cilili yang sakit. Tuhan berkati dia, Tuhan pimpin, Tuhan lawat, Tuhan berikan pernyataan Tuhan kepada Cilili agar Cilili bisa sembuh dari penyakitnya. Juga Licu yang ada perayaan ulang tahun temannya, Tuhan pimpin. Biar Tuhan kembali lagi Engkau jaga teman-teman kami semua di sini. Tuhan berkati grup ini, Tuhan pelihara grup ini agar grup ini boleh menjadi dasar bagi mereka yang ingin melayani dan mereka ingin belajar supaya hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk istirahat kami malam ini. Tuhan pimpin agar kami beristirahat dengan baik. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sempurna. Dan kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur yang kami panjatkan di dalam nama yang penuh kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Amin. Amin. Thank Oh, you. thank you so much. Kalau ada pertanyaan Okay, silakan. Kalau nggak ada, thank you. ya selesai. Oke. Thank you. Kita ketemu. Bye. Good Thank you. night. Ya, Aswan, lu pulang kerja jam berapa? Jam 3 sampai rumah 3:30.